Dan sekarang langsung saja kita akan berpindah ke pematerian yang kedua, yaitu dari Kak Adibah ya. Jadi beliau ini adalah seorang yang lulusan dari Master of Arts in Applied Linguistics from Teacher College ya di Columbia University, dan itu juga dibiayai oleh Fulbright Scholarship ya. Jadi beliau dapat beasiswa S2 dari Fulbright. Nah, sekarang ini kegiatan beliau itu adalah menjadi pengajar bahasa Inggris di Pusat Bahasa dan Multibudaya Universitas Erlangga dan juga ITSNU STAIS Pasuruan ya. Nah, selain itu beliau juga menjadi online adjunct English lecturer di University of People ya. Nah, jadi ini adalah sebuah course yang full online dan ini gratis ya. Dan ini base-nya ada di Amerika Serikat. Beliau ini sangat berharap bahwa suatu saat nanti beliau bisa memberikan banyak sekali pendidikan bahasa Inggris yang berkualitas dan lebih bisa terakses oleh siapapun. Oke, baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja Kak Adiba. Halo Kak Adiba, sudah siap Kak Adiba? Oke, baik. Ya, langsung saja ya dengan pematerian tentang bagaimana cara melanjutkan studi dengan beasiswa Fulbright. Kepada Kak Adiba, saya persilahkan. Oh ya, saya juga ingin ingatkan ya Kak, untuk waktunya sekitar 20 menit. Terima kasih. Saya timing dulu juga. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Senang sekali bisa di sini. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah datang dan menyempatkan diri untuk bisa berbagi di sini ya, dan juga tim Berdari Berani serta HMPS TBI Pontianak untuk kesempatannya. Di sini saya akan berbagi tadi dari Kak Rizka adalah apa yang kalian bisa lakukan ketika S1, dan ini kita akan melaju ya setelah lulus S1 mau ngapain nih, bisa apa aja, dan salah satunya yaitu melanjutkan studi S2 dengan banyak beasiswa sebenarnya, tapi di sini saya akan berbagi tentang informasi tentang beasiswa Fulbright, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Dan di sini saya akan mulai dari introduction dan juga why study abroad, kenapa perlu belajar kuliah jauh-jauh ke luar negeri dan kenapa harus di Amerika Serikat, dan apa itu Fulbright ya teman-teman, bagaimana cara memenangkan atau bisa mendapatkan dan lolos beasiswa Fulbright, dan juga benefit serta challenges-nya. Mungkin sedikit banyak hampir sama teman-teman, dan ada beberapa slide pamflet yang sudah saya berikan ke tim Berani yang juga bisa di-share ke partisipan, karena itu ada beberapa informasi yang mungkin saya tidak akan jelaskan lebih dalam di sini ya. Oke, jadi tentang saya alumni S1 dari Universitas Airlangga Surabaya, sekarang balik lagi mengajar di universitas yang sama, dan tahun kemarin baru lulus S2 dari Teachers College Columbia University. Jadi Teachers College itu seperti fakultas pendidikannya di Columbia, ya, dengan beasiswa Fulbright. Nah, selama panjang saya hidup, saya sangat banyak terbantu oleh beasiswa yang pernah saya dapatkan. Dari saya SMA, itu ada beasiswa EFS Yes. Dulu saya ke Amerika pertama kali saat umur 16 tahun ketika di SMA, sama 1 tahun kurang lebih. Kemudian S1, saya juga beasiswa penuh dari Kementerian Agama. Ketika S1, saya juga exchange melalui ASEAN University Network ke University of Malaya, dan setelah S1 saya mendapatkan 2 beasiswa Fulbright, alhamdulillah. Walaupun terlihat banyak kegagalan juga ya teman-teman yang nggak terlihat di sini. Jadi silakan dicoba saja kalau mau coba beasiswa. Nah, pertama mungkin kalau menurut saya sebelum masuk ke kenapa Fulbright, apa itu Fulbright, teman-teman bisa juga berefleksi kenapa sih mau sampai kita perlu kuliah di luar negeri. Ada banyak ya, but you can start with why. Nah, mungkin di sini bisa di-share di chat juga, kira-kira yang mana yang lebih mengena di kalian. Apa alasannya misalkan pengen S2 gitu ya. Dan usahakan alasan-alasan tersebut itu berasal dari intrinsik atau dalam diri sendiri. Apakah untuk meningkatkan ilmu dan skills, atau berkontribusi lebih baik untuk Indonesia, lebih banyak, punya opportunity yang lebih baik, dan juga pekerjaan yang lebih baik daripada sekarang ya, well paid job, expand networking, or travel overseas gitu. Silakan direfleksikan ke dalam diri, dan itu akan membantu sangat
terutama ketika untuk menulis esai kayak gitu ya, itu sangat akan membantu. Silakan bisa di-share di chat 1, 2, 3, 4, 5 atau kombinasi keduanya atau yang lain. Kalau dari saya sendiri, why saya itu sangat personal karena saya mau balas dendam. S1 saya ada sebuah tragedi, pokoknya akhirnya saya bilang saya harus S2 ke luar negeri di universitas yang terbaik. Saya bilang kayak gitu. Saya nggak mau lagi di S1 di Indonesia, S2 lagi di Indonesia gitu ya. Dan juga ini foto saya ketika lulus di Columbia University itu juga personal karena di Columbia University itu gaunnya itu beda ya. Jadi warnanya itu nggak hitam tapi warnanya itu memang biru langit gitu. Jadi sangat unik. That's also one of the personal reason kenapa mau ke Columbia. Sepele sekali ya, tapi ada banyak lagi. Dan kenapa harus ke US? Dan ada banyak alasannya, itu juga bisa personal, dilihat lagi program kalian. Tapi di US itu kalau kalian lihat, kalau lihat ranking misalkan, banyak sekali universitas dari Amerika Serikat. Dan karena banyak universitas di Amerika Serikat, kuantitasnya juga banyak. Karena kuantitasnya banyak, disiplin, ilmu itu juga lebih banyak. Jadi seperti kayak major atau program yang lebih spesifik, itu banyak sekali ada di Amerika Serikat. Anything that you want to study, hampir semuanya itu ada di universitas di US, gitu ya teman-teman. Nah, apa itu Fulbright Scholarship? Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Kak Wahyu dan juga sama Kak Rizka untuk yang new grade-nya. Saya akan jelaskan secara global, terutama untuk S2 dan S3-nya, Masters dan PhD ya. Ini dimulainya udah lama banget. Kalau di Indonesia 1952 sudah banyak alumninya, dan nggak hanya tadi S2 dan S3, ternyata ada banyak programnya. Kita akan lihat ya, dan beberapa keunikan Fulbright dibandingkan nih sama yang lain. Again, tadi sudah disebutkan sama Kariska, emang networknya itu banyak. Kalau S2, S3 itu malah lebih banyak lagi, sekitar 155 negara. 155 countries, kayak gitu. Ada di US, semuanya dari banyak negara ke US untuk belajar S2 atau S3, dan juga beberapa yang fellowship. Jadi langsung otomatis punya global network, gitu ya teman-teman. Ada bantuan proses pendaftaran ke universitas, jadi kalian nggak disuruh daftar sendiri, bisa dibantu oleh Fulbright, dalam hal ini Aminef dan IIE, dan dari biayanya itu juga di-cover sama Fulbright ya teman-teman. Ada bantuan akademis dan non-akademis selama studi di AS. Gitu. Ada pre-academic training program juga sebelum kita ke US, kita akan ada banyak matrikulasi. Baik itu, biasanya kan kalau beasiswa lain ada semacam prakeberangkatan, orientasi. Nah, di Fulbright ada plus juga ada kegiatan semacam matrikulasi. Jadi diberi kuliah singkat tentang gimana sih academic writing, cultures of the US, educational system-nya, dan sebagainya. Selain itu, ini banyak yang belum tahu, tapi sebenarnya di Fulbright setelah lulus, itu ada namanya post-academic training. Lulus yang degree ya, S2 atau S3. Maksudnya apa? Boleh lo kerja atau magang selama sekitar 1 tahun setelah lulus S2 atau S3, kayak gitu. Cuma memang ada persyaratannya. Dan juga untuk yang bawa keluarga, mereka juga, Fulbright juga akan membantu nggak hanya kita yang sebagai penerima beasiswa, tapi juga keluarga untuk masalah visa. Dan enaknya lagi sekarang tidak ada batas usia untuk beasiswa Fulbright. Nah ini ya banyaknya beasiswa Fulbright teman-teman, ada banyak sekali. Dan yang biasanya terkenal itu yang 2 ini, master's degree dan doctoral degree. Tapi sebenarnya ada banyak, terutama untuk teman-teman di sini yang punya background pendidikan, jadi bahasa Inggris, mau setelahnya jadi guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau BIPA juga bisa mengikuti ini Fulbright Foreign Language Teaching Assistant dan juga DAI. That's all for teachers gitu. Dan Kak Irma di sini pernah ikut FLTA dan saya sendiri juga pernah ikut FLTA. Jadi silakan teman-teman ketika S1 belum mau S2 tapi mau mencoba mengajar di universitas di Amerika bisa coba FLTA juga. Dan di sini untuk presentasi ini saya akan fokus ke master's degree ya dan juga sedikit tentang doctoral degree. Terus bidang studi apa saja yang bisa dilamar? Sebenarnya semua bidang studi, tapi kecuali kedokteran gigi atau
psikologi klinis, semua yang berkaitan sama ada pasien. Karena di Amerika itu sendiri untuk perizinan itu sulit sekali ya, terutama yang berkaitan dengan orang atau pasien gitu. Karena itu tidak bisa di-cover oleh Fulbright, teman-teman. Unfortunately. Di sini sama profesor saya baru naik jadi assistant professor. Seperti inilah kelas-kelas di Amerika, teman-teman. Jadi kelasnya biasanya kecil, very small class. Dan itu lintas angkatan. Jadi ada yang S2, ada yang S3 juga. Persyaratan umum hampir sama seperti yang tadi di UGRADE ya, cuma bedanya nanti kalau kalau mau S2 atau master's degree kalian harus punya gelar S1 dulu kayak gitu. Dan bisa lihat di sini sayangnya kalau S2 S3 nggak bisa TOEFL prediction. Jadi wajib TOEFL ITP, IBT, IELTS, dan sekarang udah bisa Duolingo, teman-teman. Mungkin Duolingo itu lebih mudah dan murah karena online, dan saya kira lebih murah daripada TOEFL IBT atau IELTS. Silahkan dicoba ya. IPK 3 dari 4 dan tidak ada batas usia. Kalau untuk yang doctoral degree, pasti harus udah selesai S2. Dan kalau bisa dilihat, saya highlight bahasa Inggrisnya itu agak sedikit lebih tinggi ya. Jadi TOEFL ITP-nya 575, IBT 90, IELTS-nya 7. Tapi tenang aja, ini untuk persyaratan memang harus ada di angka itu. Tapi ketika nanti keterima di Fulbright akan ada tes lagi, teman-teman. Ini in front saya dan teman saya kalau PhD jubahnya seperti ini. So big and so privilege sekali dapat PhD di US. Itu mungkin di semua negara ya, karena lama juga, dan di sana namanya hooding ceremony, jadi penyerahan hoodingnya PhD ya. Alhamdulillah saya bisa ketemu menyaksikan teman saya yang lulus S3 di NYU, New York University, karena dia juga international student, orang tuanya nggak bisa datang karena pandemi, akhirnya saya yang datang, dia yang datang ke graduation saya, jadi kita tukeran gitu. Alright, dan berapa lama pembiayaan beasiswanya? Fulbright Master Degree itu biasanya 2 tahun, dan 2 tahun itu selesai. Doctoral Degree, however, di AS itu biasanya sekitar 4-5 tahun. 4 itu cepat banget, 5 itu yang standar, bisa sampai 7 tahun. Tapi di Fulbright itu hanya mengcover 3 tahun. Terus gimana sisanya? Sisanya biasanya mencari beasiswa dari kampus atau jurusan kalian masing-masing, ya. Dan fasilitas apa saja yang bisa didapatkan selama mengikuti program? Seperti tadi Kariska, benar banget kalau Fulbright itu sangat memikirkan pesertanya bahkan dari sebelum dapat beasiswa Fulbright ya. Kalau dari master's degree atau doctoral degree itu dari kalian mau interview, kalau misalkan interviewnya di kota besar dan kalian dari kota kecil, biasanya transportasi, akomodasi, dan juga dapat uang saku, teman-teman. Nanti setelah interview itu ada tes lagi, misalkan tes GRE, tes TOEFL IBT, itu juga tes-tesnya dibayari oleh Fulbright. Biasanya kalau Masters dan PhD sampai 3 kali dapat jatahnya. Jadi kalau misalnya kurang bisa lagi, dan selama itu pun juga biasanya di cover 3 hal tersebut, ya, akomodasi, transport, sama dapat uang saku. Dan ketika di Amerika Serikat kita juga dapat grant, namanya grant. Itu grant intinya tuh mungkin kayak allowance ya, tapi allowance untuk semuanya. Jadi untuk bayar tuition-nya, untuk makan, akomodasi, buku, internet, semuanya itu namanya grant untuk teman-teman. Jadi apa aja selain grant yang diberi oleh Fulbright, yaitu tiket pesawat, ekonomi, bolak-balik, dan asuransi kesehatan. Ya. Dan apa sih challenges-nya dari Fulbright ini? Mungkin nggak ada di website, dan ini mesti saya kasih tahu sih, supaya nggak kaget ya. Jadi prosesnya itu panjang sekali. Biasanya waktu itu saya dari Februari masuk pemberkasan dan sebagainya, dan itu baru ada kepastian sekitar Maret ketika kita diterima oleh universitasnya. Ya, yang kedua itu ada budget cap-nya. Budget cap itu maksudnya apa? Ada capacity-nya. Jadi kalau di Fulbright itu untuk master degree capacity-nya 35.000 per tahun. Jadi kalau 2 tahun dikalikan 2.
gitu ya. Kalau PhD itu kapasitinya 40.000 per tahun, berarti 40.000 dikali 6 semester atau 3 tahun. Nah, cukup atau enggak itu tergantung sama universitasnya dan di mana universitas tersebut ada gitu ya. Jadi living cost-nya dan universitasnya. Karena saya dapatnya di Columbia University, jadi istilahnya 35.000 per tahun itu kurang, teman-teman. Akhirnya ada yang dinamakan short and fall gitu ya. Pokoknya intinya itu kekurangan dari uang 35.000 tersebut. Satu saya kurangnya banyak, sekitar 40.000. Kekurangannya sendiri itu sekitar $40.000 dan sama Aminef biasanya dikasih tahu ini ada kekurangan sekitar 43.000. Kamu ada uang dari pribadi atau enggak? Kalau enggak, silakan pilih yang lain. Terus saya bilang, oke, saya akan nunggu dulu nih, apakah ada beasiswa tambahan. Karena biasanya ketika kita apply ke universitas, itu langsung diminta untuk apply beasiswa sekalian gitu. Jadi saya nunggu, dan di Fulbright Master's Degree itu kita bisa daftar universitas sampai 4 universitas. Kalau PhD bisa sampai 5. Dari 4 universitas tersebut saya keterima semua, tapi 3 itu shortfall atau masih kekurangan biaya. Yang paling banyak itu of course Columbia University. Akhirnya intinya setelah beberapa hari, sekitar seminggu kemudian, saya dapat kabar tiba-tiba kalau misalkan saya dapat beasiswa tambahan dari kampus. Jadi dari kampus saya, Teachers College, itu membiayai saya semua full tuition fee, sehingga uang budgetnya Fulbright itu cukup untuk living cost-nya. Jadi bisa nggak Ivy League untuk Fulbright? Bisa, cuman memang banyak lagi ya tantangannya gitu. Disesuaikan sama portofolio kita dan semua aplikasi kita juga di universitas tersebut. Alright. Tenggat waktunya 15 Februari, kalau prosesnya bisa dilihat ya. Jadi ada pendaftaran, enaknya langsung ke wawancara lolos langsung tes TOEFL dan GRE, kemudian pendaftaran di kampus US, ini sudah akan dibantu Fulbright. Ketika lolos, itu biasanya Maret, langsung ada pra-keberangkatan dan wawancara sebelum berangkat. Biasanya keberangkatan itu sekitar Agustus, teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ke Aminef ya, bisa juga ke websitenya. Nah, ini mungkin yang paling penting, strategi untuk bisa lolos. Ini sebenarnya pengalaman pribadi mungkin bisa sama atau mungkin berbeda gitu ya. Yang pertama itu aplikasi Fulbright itu dilihat secara holistik, nggak hanya IPK-nya bagus, TOEFL-nya bagus, nggak hanya itu, tapi apakah mereka bisa melihat dari sisi yang berbeda-beda. Kalau menurut saya mereka melihatnya seperti itu. Terutama bisa dilihat dari esai yang kalian tulis. Karena itu di esai itu ada 2 personal statement sama study objective. Kalau bisa di dua esai tersebut, you should show different sides of you. Maksudnya apa? Nggak hanya tonjolin, saya bagus akademisnya, tapi juga akademis. Kalau sudah bekerja, tunjukkan juga di kerjaan ngapain. Dan kalau misalkan ada kegiatan organisasi, silakan tunjukkan. So you can see like you are a well-rounded person. Jadi intinya tuh bisa macam-macam intinya gitu. Dan ada track record-nya yang sesuai sama jurusan yang kalian mau ambil. Ya, karena itu kalau sekarang masih S1, silahkan banyak organisasi dan involve social dan community service atau volunteer ya. Dan juga bisa build network ke teman dan juga dosen yang sekarang sedang mengajar kalian. Karena udah pasti harus dapat surat rekomendasi. Surat rekomendasinya 2, mirip sama yang you grade. Kalau sudah bekerja, saya sarankan 1 dari dosen pembimbing yang tahu kalian, yang 1 lagi dari atasan, kayak gitu, atasan kerja. Dan waktu itu, karena saya sudah FLTA duluan, jadi saya minta salah satu surat rekomendasi saya adalah dari atasan saya dulu waktu saya bekerja di US. Yaitu menurut saya gives like a very good and strong recommendation letter. Nah, jangan lupa riset yang banyak tentang Fulbright Master's Degree. Coba baca banyak FAQ-nya. Ya, karena di website udah ada banyak informasi dan juga ada FAQ atau frequently asked question. Bisa juga tanya-tanya ke grantee-nya. Ketika saya dulu coba Fulbright, nggak banyak vlog kayak sekarang, teman-teman, nggak banyak webinar, jadi dulu saya tuh blog surfing. Jadi ini ada beberapa blog yang saya
baca tentang gimana cara menulis. Setelah itu ada apa aja tips-triknya dan sebagainya. Ini saya tulis di sini, mungkin nanti bisa dibagikan ya. Dan juga kalau misalkan masih ragu gimana ya cara mencari program yang tepat untuk saya nanti ketika S2, itu mungkin bisa lebih banyak berefleksi kedua hal kalau menurut saya, internal dan juga eksternal. Internal itu bisa dipikirin lagi ke dalam diri, apa yang sebenarnya saya enjoy, yang saya sukai, saya gemari, dan juga ketika saya S1, apa sih nilai-nilai yang bagus, nilai saya yang bagus itu di mana. Itu bisa satu cara. Cara yang kedua, itu eksternal, karena kita bukan dari adat barat aja yang whatever I want to pursue whatever I want, kayak gitu ya. Tapi ada banyak hal yang eksternal juga yang perlu kita pikirkan. Misalkan apakah nanti ketika lulus itu ada kerjaan yang sekiranya bagus atau prospektif di jurusan tersebut. Kemudian apakah orang tua saya itu ngasih restu atau membolehkan saya atau tidak. Dan silakan cari irisan di dua hal tersebut. Benefit of study abroad, ada banyak sih teman-teman. Ini teman-teman saya Fulbright 2020, kita ketemu 2019 ketika tes, dan sebelum tes alhamdulillah jadi kayak masih ada ketemu secara tatap muka ya. Dan di Fulbright itu ada banyak hal yang bisa saya pelajari. Salah satunya mungkin learn and unlearn, bisa belajar banyak tapi juga bisa merekonstruksi apa yang kita udah pelajari. Karena saya belajar bahasa Inggris dan di sana saya belajar bahasa Inggris lagi juga, ternyata ada banyak hal yang lebih mendalam yang dulu saya nggak tahu, sekarang tahu, atau dulu saya tahu tapi kurang tepat gitu. Dan juga bisa belajar tentang diri kita sendiri, apa yang kita suka, ketika kita stres kita biasanya ngapain untuk ngerilis emotion. Oh, that's my 20 minutes. Iya, 1 menit lagi Kak. Terakhir mungkin. Alright. Ya. Dan ada banyak hal, tapi mungkin yang bisa saya highlight adalah saya juga memprioritaskan mental health, karena di sana tuh udah sangat digaung-gaungkan ya. Jadi di kampus itu sudah ada klinik yang bisa kalian datangi kalau misalkan mau ke psikolog, bisa drop in hours, bisa langsung datang atau appointment kayak gitu. Karena memang apalagi kuliah di S2 di US, banyak sekali readingnya, banyak sekali assignment-nya, walaupun cuma satu mata kuliah itu 3 SKS, tapi banyak banget readingnya dan assignment, so kadang-kadang bikin stres. Dan silakan kalau kalian perlu silakan ke psikolog ya. I think that's all that I can tell you guys. Terima kasih atas waktunya. Ini ada beberapa foto ketika saya di US. Alhamdulillah walaupun pandemi masih ketemu orang ya ketika di New York City. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, super sekali. Terima kasih banyak Kak Adiba. Boleh dong teman-temannya dikasih tepuk tangan virtualnya ya. Oke, banyak sekali informasi tentang Fulbright-nya ya, sampai detail-detailnya juga. Teman-teman juga bisa baca dari booklet yang sudah dibagikan di kolom komentar. Dan ya ternyata Fulbright itu beasiswanya banyak sekali ya, tidak hanya S2 dan S3. Jadi menambah wawasan buat teman-teman lagi nih. Dan pastikan ya persiapkan semuanya ya, dari perbanyak pengalaman, tingkatkan skill diri gitu ya. Jadi ketika nanti mau daftar Fulbright udah siap. Oke, terima kasih banyak Kak Adiba atas pemaparan materinya. Nah,